Bab 71. 4 tahun. Dengan kultivasi Wang Lin saat ini, dia tidak perlu tidur sama sekali. Setelah berbaring di tempat tidurnya sebentar, dia duduk dan melihat bulan di luar jendelanya. Dia melambaikan tangan kanannya dan mengeluarkan labu, lalu meminum seteguk besar darinya. Wang Lin bergumam pada dirinya sendiri, jumlah energi spiritual yang dibutuhkan untuk menerobos dari kondensasi ki kebangunan yayasan terlalu besar. Sudah waktunya untuk mulai mengumpulkan embun. Si Tunan bertanya, benar. Hei bocah, kapan kamu berencana untuk menemukan elemen kayu untuk membantu menyelesaikan manik yang menentang surga? Wang Lin merenung sejenak, lalu berkata, pertama, saya akan mencari tempat terdekat untuk bersiap menerobos ke gedung yayasan. Kemudian, saya harus melihat bagaimana keadaan dengan Zhou Peng. Jika tidak ada yang tidak biasa terjadi, saya akan meninggalkan tempat ini. Malam berlalu dalam diam. Selama beberapa hari berikutnya, Wang Lin menghabiskan waktu bersama orang tuanya. Setelah setengah bulan, Wang Lin pergi. Setelah perpisahan yang enggan dari orang tuanya, dia pergi dengan cahaya berwarna pelangi. Wang Lin merasa sangat murung ketika dia pergi. Dia tidak tahu kapan kesempatan berikutnya untuk kembali ke rumah. Mungkin dalam beberapa tahun, atau dia mungkin tidak akan pernah kembali lagi. Awalnya, tempat yang dia rencanakan untuk digunakan untuk pelatihan pintu tertutup adalah gua dengan lubang di dindingnya, tapi dia memutuskan untuk tidak melakukannya. Tidak seperti pembudidaya lainnya, dia membutuhkan air di dalam gua, jika tidak peduli seberapa kaya energi spiritualnya, itu tidak akan menjadi tempat yang cukup baik. Juga, letaknya sangat dekat dengan Gunung Hengyue, jadi terlalu berbahaya. Setelah mencari di daerah sekitarnya, Wang Lin menemukan sebuah gua di dekat puncak gunung yang kosong. Ada genangan air bawah tanah dan banyak kotoran hewan di dalam gua. Tampaknya hewan liar sering mengunjungi daerah ini. Setelah dengan hati-hati memeriksa gua dan memastikan tidak ada jalan keluar lain, Wang Lin dengan cepat menggunakan teknik atraksi dan menutup pintu masuk gua dengan batu. Akibatnya, gua menjadi tertutup rapat dan Wang Lin memulai pelatihan pintu tertutup keduanya. Setelah dia memulai pelatihan pintu tertutupnya, waktu berlalu dengan cepat, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Tanpa dia sadari, 4 tahun telah berlalu. Adapun orang-orang yang tersisa dari sekte Hengyue, mereka secara bertahap melupakan Wang Lin, berpikir bahwa dia telah meninggal. Liu Wenju dan wanita tua itu menyesal membiarkannya keluar. Orang yang paling senang dengan masalah ini pastilah Lu Song, karena dia berhasil menjadi murid senior dari kelompok kecil itu. Adapun Huang Long dan yang lainnya dari generasinya, mereka tidak pernah memiliki banyak kontak dengan Wang Lin sejak awal. Mereka hanya memperhatikan Wang Lin karena kejadian baru-baru ini, jadi, setelah 4 tahun, mereka benar-benar melupakannya. Selama tahun pertama pelatihan pintu tertutup Wang Lin, dia terus berhubungan dengan Zhou Peng dan menemukan bahwa semua gedung yayasan dan para tetua di atas berada dalam pelatihan pintu tertutup di pegunungan belakang, jadi tidak ada yang tahu tentang apa yang terjadi pada Zhou Peng. Selain itu, dia berstatus sebagai murid senior dari sekte Xuandao, jadi tidak ada murid yang berani macam-macam dengannya. Ini memungkinkan dia untuk mengumpulkan informasi dan diam-diam menjaga beberapa murid yang memiliki niat buruk terhadap Wang Lin. Dengan Zhou Peng diam-diam merawat orang-orang ini, Wang Lin berangsur-angsur menghilang dari ingatan semua orang.
Pintu masuk gua tempat Wang Lin berkultivasi sekarang ditutupi dengan tanaman, membuat gua itu tidak mungkin dideteksi. Selama 4 tahun ini, pintu masuk goa menjadi tempat berkumpulnya berbagai hewan. Beberapa bahkan duduk di luar pintu masuk dan berkultivasi. Pada hari tertentu, 2 lampu berwarna pelangi terbang ke arah gua. 2 laki-laki dan 1 perempuan muncul dari cahaya saat mereka berhenti di dekat gua. Orang di depan adalah seorang pria parubaya mengenakan pakaian hitam. Tubuhnya berhenti di udara dengan pedang terbang hijau di bawahnya. Pedang itu melepaskan aura dingin yang akan menyebabkan ketakutan pada orang lain. Di sebelah pria parubaya berdiri seorang gadis muda. Gadis itu sangat menarik dan suaranya sangat jernih. Kakak senior ketiga, kamu harus membantuku menemukan makhluk roh kristal. Persaingan untuk memasuki gunung belakang segera dan saya membutuhkan binatang roh kristal kayu yang bagus untuk disempurnakan menjadi roh pedang. Dengan roh pedang itu, aku pasti akan menang. Jika Wang Lin melihat gadis ini, dia akan menganggapnya sangat akrab. Ini adalah perempuan bernama Su yang diam-diam jatuh cinta dengan Wang Zuo. Dia sekarang telah tumbuh dari remaja cantik menjadi wanita cantik. Pria parubaya itu sedang kesurupan. Dia tiba-tiba sadar kembali dan berkata, "Saudari junior, bekerja keras dan berusaha untuk masuk ke gunung belakang. Setelah saya membantu Anda menangkap makhluk roh kristal, saya harus mengikuti pelatihan pintu tertutup." Ada remaja lain yang berdiri di samping gadis itu. Dia masih muda dan menempel pada gadis itu. Dia berkata, "Kakak dan adik senior, kalian berdua terbang terlalu cepat. Aku bahkan tidak bisa membuka mata. Karena kita sudah di sini, ayo turun." Gadis bernama Su berkata, "Adik laki-laki, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu telah mengikuti? Saya sudah memberitahu Anda bahwa kultivasi Anda tidak cukup tinggi. Hanya kecepatan ini dan Anda tidak tahan." Pria parubaya itu berbalik, menatap keduanya, dan berkata, "Adik laki-laki, bakatmu bagus, tetapi jika kamu bahkan tidak tahan dengan sedikit kesulitan ini, bagaimana kamu akan berkultivasi di masa depan?" Pemuda itu jelas sangat takut pada pria parubaya itu dan berkata, "Kakak ketiga, saya tahu saya salah." Gadis bernama Su menepuk kepala pemuda itu dan berkata, "Adik laki-laki, tunggu sebentar. Setelah kita menangkap binatang kristal itu, kita bisa kembali ke sekte itu." Pemuda itu dengan cepat mengangguk dan berbisik, "Kakak senior, kamu adalah salah satu jenius dari sekte Suandao. Anda berhasil naik dari lapisan keempat ke lapisan ketujuh hanya dalam 4 tahun. Kali ini, setelah Anda menangkap binatang kristal dan menyempurnakannya menjadi roh pedang, Anda akan menjadi salah satu ahli di sekte Suandao. Anda harus membantu saya ketika lisan menggertak saya di masa depan." Gadis itu menggelengkan kepalanya dan tersenyum kecut. Berbicara tentang kejeniusan, kakak laki-laki Liu Feng pasti salah satunya. Dia hampir mengejar kultivasi kakak senior dan akan segera menembus lapisan ke-13. Ada juga kakak perempuan Liu Mei yang sudah mencapai lapisan ke-12. Mereka semua awalnya adalah murid sekte Suandao, jadi mereka secara alami memiliki akses ke gunung belakang. Saya berasal dari sekte Heng Yue, jadi saya harus berjuang untuk salah satu tempat yang tersisa di gunung belakang. Saya harap saya bisa menang kali ini." Pria parubaya mendengus dan dengan tidak puas berkata, "Kelelawar Liu Feng itu hanya tumbuh sangat cepat karena dia bisa memasuki gunung belakang.
Itu hanya karena leluhur memperhatikan gunung belakang Sekte Heng Yue yang dia buat sejauh ini. Jika bukan karena leluhur, bagaimana Liu Feng bisa tumbuh begitu cepat? Bahkan jika dia memiliki bakat yang hebat, tanpa energi spiritual yang besar, akan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk menerobosnya. Gadis bernama Su tersenyum dan mengganti topik, "Kakak ketiga, lihat tempat ini. Saya ingat itu sangat berbeda dari sebelumnya. Mengapa ada begitu banyak hewan liar yang berkultivasi di sekitar sini?" Bab 72. Merebut Yayasan. Pria parubaya itu melihat sekeliling sebentar, lalu bergumam, "Tempat ini memang aneh." 2 tahun lalu, tiba-tiba ada ledakan energi spiritual yang menarik binatang buas ini. Sejak saat itu, gelombang energi spiritual telah dikirim dari sekitar sini. Itulah yang menarik binatang buas. Petik 2. Mata pemuda itu tiba-tiba berbinar. Dia berkata, "Kakak bela diri, mungkinkah ada harta karun di sini?" Yang tengah terkekeh dan berkata, "Ada beberapa tetua yang juga berpikir demikian, tetapi setelah mencari beberapa saat, mereka memutuskan bahwa pelepasan energi spiritual adalah kejadian alami." Pemuda itu menghela nafas kecewa dan berkata, "Itu sangat disayangkan. Kalau saja benar-benar ada harta karun di sini." Pria parubaya itu tertawa dan berkata, "Sudah larut. Aku akan menangkap makhluk roh kristal yang kuat, lalu kita bisa kembali." Dengan itu, pria parubaya menyebarkan indera ilahi dan menemukan 7-8 makhluk roh kristal dan mulai mengamati mereka. Tepat pada saat itu, semua binatang yang berkultivasi tiba-tiba mulai bergerak, seolah-olah ada sesuatu yang mengejutkan mereka. Beberapa bahkan mulai menggeram. Lambat laun, jumlah geraman mulai meningkat, sampai semua binatang itu meraung. Raungan mereka diarahkan ke tebing yang dipenuhi tumbuhan. Pria parubaya itu tertegun. Sebelum dia dapat memanggil rekan-rekan muridnya untuk segera meninggalkan daerah itu, perasaan ilahi yang besar menyapu mereka. Wajah pria parubaya itu sangat berubah. Bahkan dengan tingkat kultivasi lapisan ke-12, dia merasa benar-benar tidak berdaya di bawah perasaan ilahi ini. Gadis bernama Su, yang berada di sebelah pria parubaya, wajahnya menjadi pucat. Pedang terbang di bawah kakinya melintas dan jatuh ke tanah. Gadis dan pemuda yang memeluknya juga jatuh ke tanah. Pedang terbang di bawah pria parubaya juga tersendat dan dia harus menggunakan seluruh kekuatannya untuk mempertahankan penerbangan. Dia mengambil langkah dan meraih 2 orang yang jatuh sebelum mendarat di tanah. Hanya tindakan sederhana ini menyebabkan dia basah kuyup. Setelah dia mendarat, dia dengan cepat menggenggam tangannya dan berkata, "Junior adalah murid Sekte Suandao, lihai. Saya tidak tahu senior berkultivasi di sini. Mohon maafkan kami." Gadis bernama Su juga memperhatikan perasaan ilahi itu. Itu menyebabkan dia kehilangan kendali atas pedang terbangnya. Dia dengan hormat berkata, "Junior adalah murid Sekte Suandao, Su Fei." Pemuda itu sangat ketakutan sehingga tidak ada bekas darah di wajahnya. Dia berdiri di sana, mengepalkan pakaian gadis itu, tidak berani berbicara. Semua binatang juga merasa menggigil ketika rasa ilahi menyebar ke seluruh mereka. Semuanya mengungkapkan ekspresi kaget dan ketakutan. Mereka berbaring di tanah, tidak berani bergerak. Sekte Suandao. Sebuah suara yang sangat tua bergema dari sekitarnya. Sulit untuk mengatakan apakah suara itu bahagia atau marah. Pria parubaya itu mengerang. Jika dia sendirian,
Dia bisa saja melarikan diri ketika dia menemukan ada sesuatu yang tidak beres. Tetapi sekarang, dengan adik perempuan dan adik laki-laki di sini, jika dia melarikan diri, maka tuan mereka pasti akan meminta pertanggungjawabannya. Dia hanya bisa berharap, karena sekte Suandao begitu dekat dan mereka belum melakukan apapun untuk menyinggung senior ini, senior tidak akan melakukan apapun. Setelah senior mengatakan kalimat itu, dia mulai berpikir. Pria parubaya itu mengatupkan giginya dan memutuskan bahwa hidupnya lebih penting. Jika senior mulai bertindak dengan niat membunuh, maka dia akan menyelamatkan dirinya terlebih dahulu. Dahi Su Fei dipenuhi butiran keringat. Dia menjadi sangat gugup ketika melihat kakak laki-lakinya yang ketiga, yang selalu tenang, pucat pasi. Dia ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Senior, junior tidak melakukan apapun untuk menyinggungmu. Kamu." Sebelum dia selesai berbicara, suara tua itu mengeluarkan suara terkejut dan berkata, "Kamu bilang namamu Su." Gadis itu tertegun. Dia dengan hormat menjawab, "Murid itu bernama Su." Suara itu menjadi sunyi lagi. Setelah sekian lama, suara itu menghela nafas dan berkata, "Kamu bisa pergi." Dengan itu, terjadi perubahan mendadak di langit, seolah-olah ada tangan tak terlihat yang melambai di udara. Ketiganya didorong jauh oleh angin yang tak terbendung. Pria parubaya itu merasa lebih ngeri. Tepat pada saat itu, dia merasa seluruh tubuhnya dipenjara. Jika senior ini ingin membunuhnya, dia bahkan tidak akan bisa bereaksi. Karena takut, dia segera meraih adik laki-laki dan perempuannya dan bergegas pergi secepat mungkin tanpa sepatah kata pun ketika kekuatan pembatas di sekitar mereka hilang. Dia takut senior akan berubah pikiran, jadi dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk kabur. Setelah ketiganya pergi, tebing yang ditumbuhi tumbuh-tumbuhan mulai berguncang hingga semua tumbuh-tumbuhan rontok, menampakkan gua yang gelap. Seorang laki-laki muda dengan rambut sampai ke pinggang perlahan berjalan keluar. Wajahnya putih dan matanya berbinar. Saat dia keluar dari gua, semua binatang buas mulai merengek. Mata mereka memohon belas kasihan. Pemuda berambut panjang itu berusia sekitar 20 tahun. Tatapannya dingin saat dia melihat semua binatang buas. Dia tetap diam saat melihat ke arah Gunung Heng Yue dengan penyesalan di dalam hatinya. Dia adalah Wang Lin, yang telah berkultivasi tertutup selama 4 tahun. Mata Wang Lin berbinar. Dia bergumam pada dirinya sendiri, "Aku telah mencapai puncak Qi Condensation sejak lama, tetapi mencapai foundation building terlalu sulit. Saya sudah mencobanya berkali-kali, tetapi saya masih tidak dapat menerobos. Situ, apakah metode yang Anda sebutkan benar-benar membantu saya mencapai foundation building lebih cepat?" "Ya, sudahkah Anda memutuskan untuk menggunakan metode saya?" Situ Nan tersenyum bangga. "Aku sudah memberitahumu sebelumnya, meskipun mencapai tahap membangun fondasi itu sulit, jika kamu menggunakan metodeku, itu pasti akan berhasil." Cahaya dingin melintas di mata Wang Lin. Dia berkata, "Tapi aku bahkan tidak bisa mengalahkan seseorang di tahap foundation building. Bagaimana aku bisa menangkapnya hidup-hidup?" Situ Nan tertawa dan berkata, "Kamu bisa tenang, karena kamu punya aku di sini. Kali ini, untuk membantu Anda mencapai foundation building, saya akan mengambil risiko lain dan menggunakan teknik saya lagi. Selama Anda dapat menemukan saya celah, saya dapat membantu Anda menahan orang tersebut."
Anda lebih baik menemukan seseorang yang baru saja mencapai foundation building sehingga saya tidak perlu membuang terlalu banyak esensi. Wang Lin merenung sejenak, lalu mendesah. Dia tersenyum kecut. Situ, pencurian yayasan ini sangat kejam. Siapapun yang saya curi pasti akan mati, jadi mari kita tunggu dan lihat dulu. Situ Nan berkata, dengan ketidakpuasan, kamu. Saya telah memberitahu Anda berkali-kali bahwa, di dunia kultivasi, yang kuat memangsa yang lemah. Membunuh orang lain untuk keuntungan Anda sendiri adalah hal yang normal. Dengan sifat penyayang Anda saat ini, berapa lama Anda akan mencapai transformasi roh? Jika Anda tidak ingin menggunakan metode saya, Anda juga bisa mencari elemen kayu. Jika Anda dapat mengisi manik penentang surga dengan elemen kayu, peningkatan akan memberi Anda energi spiritual yang cukup untuk mencapai bangunan fondasi. Jika Anda tidak akan melakukan salah satu dari itu, dan tidak memiliki kultivator Nas Chen Sol untuk membantu Anda, jangan pernah berpikir untuk mencapai foundation building. Wang Lin merenung sejenak, lalu berkata, aku ingin tahu bagaimana orang lain bisa membangun yayasan pencapaian. Situ Nan mendengus dan berkata, sederhana saja. Jika mereka memiliki sekte, maka kultivator Nas Chen Sol menggunakan kultivasi mereka sendiri untuk membantu murid mencapai foundation building. Jika saya masih memiliki tubuh saya dapat melakukan hal yang sama dan membantu Anda. Di negara asal saya, status kultivator Nas Chen Sol seperti kultivator formasi inti di sini. Meskipun jumlahnya tidak terlalu banyak, namun cukup untuk membantu para murid mencapai foundation building. Bab 73, Kota Tianshui. Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Dalam 4 tahun ini, dia telah mencapai puncak Qi Condensation dalam 2 tahun. Dia menghabiskan tahun-tahun yang tersisa untuk mencoba mencapai pembangunan fondasi, tetapi tidak berhasil. Tetapi karena dia terus mencoba masuk ke gedung yayasan, jarak antara tubuh aslinya dan tingkat kultivasinya menjadi jauh lebih kecil. Alih-alih terlihat seperti berada di lapisan ketiga, dia sekarang terlihat seperti berada di lapisan ke-8. Wang Lin bergumam, bangunan yayasan. Matanya berkilat saat dia membuat keputusan. Dia menamparkan tas pegangannya dan pedang terbang yang tampak sangat mewah keluar. Itu berputar di sekelilingnya sekali sebelum berhenti di depannya. Wang Lin melangkah ke pedang terbang. Tubuhnya bergerak dan menghilang dalam seberkas cahaya. Semua binatang yang tergeletak di tanah akhirnya sedikit rileks dan dengan cepat berpencar. Wang Lin mengitari Gunung Hengyue dan dengan cepat terbang menjauh. Pegunungan, dataran, hutan, dan desa tampak sangat kecil di bawah Wang Lin saat dia terbang melewatinya. Dalam sekejap mata, desa tempat dia dilahirkan memasuki pandangannya. Wang Lin merenung sejenak, lalu terbang melewati desa tanpa menoleh. Gunung Hengyue terletak di perbatasan utara negara Zhao. Itu adalah lokasi yang sangat terpencil, dengan kebanyakan orang tinggal di desa-desa kecil. Tujuan Wang Lin adalah kota yang berjarak 10.000 kilometer dari sana. Kota itu disebut Kota Tianshui dan merupakan kota terbesar di bagian utara Zhao. Wang Lin hanya mendengar tentang kota Tianshui. Gurunya memberitahu dia bahwa ada 100.000 tentara ditempatkan di sana. Wang Lin selalu ingin pergi ke sana sejak dia masih kecil. Sebelum memasuki dunia kultivasi, impian terbesarnya adalah membuat nama untuk dirinya sendiri dalam ujian negara, kemudian menjadi pejabat tinggi di ibu kota,
dan memindahkan orang tuanya ke sana juga. Pikiran Wang Lin menggemakan keinginan masa mudanya. Dia tersenyum saat dia terbang menuju kota. 10 hari kemudian, Wang Lin menjadi bingung saat dia melayang di udara dengan tawa mengejek si Tunan mengotori udara. Aku melihatmu terbang selama berhari-hari berturut-turut. Kukira kau tahu jalannya, tapi ternyata tidak. Wang Lin mendengus dan berkata, jika bukan karena kamu yang memintaku untuk pergi ke hutan ini, aku pasti sudah menemukan kota itu sekarang. Si Tunan tertawa. Ada banyak hutan dalam perjalanan ke sana, jadi ada kemungkinan ada beberapa elemen kayu yang bisa diserap oleh Bat. Saya melakukan ini untuk keuntungan Anda. Wang Lin hendak berbicara, tetapi tiba-tiba menghentikan dirinya sendiri. Dia melihat kereta gerobak di jalan di bawah. Liu Shan, kepala layanan Mighty Escort di kota Tianshui. Meskipun tubuhnya tidak besar, dia sangat kuat. Dia telah menguasai telapak pembelah gunung sampai tingkat yang tinggi dan dapat dianggap sebagai salah satu ahli di kota Tianshui. Dia biasanya tidak akan keluar untuk pekerjaan. Tapi kali ini, pengirimannya terlalu penting, dan terlalu banyak menarik perhatian. Itu sebabnya keluarga Nord memintanya untuk datang. Liu Shan adalah orang yang santai yang suka berteman. Semua orang di tim pendamping memberinya banyak wajah. Dia saat ini dengan bangga menunggang kudanya. Kiriman ini sudah dikirim dan meskipun ada banyak pencuri di jalan, mereka semua ketakutan dan tidak menimbulkan bahaya. Krisis yang paling berbahaya adalah ketika mereka diserang oleh bandit Greenwood, tetapi ketika mereka melihat Liu Shan ada di sana, mereka memberinya muka dan tidak menyerang, membuatnya sangat bangga. Dia menutup matanya dan sedikit rileks. Kota Tianshui ada di depan, jadi tugas keluarga utara ini bisa dianggap selesai. Di atas kuda di sebelah kanan Liu Shan duduk seorang pemuda yang sangat kuat. Dia tertawa dan bertanya, "Pemimpin, setelah kita menyelesaikan pengiriman besar ini, menurut Anda berapa banyak keuntungan yang akan diberikan keluarga utara kepada kita?" Seorang pria berwajah gelap juga berkata, "Pemimpin, pengiriman ini sangat penting sehingga kita harus bisa mendapatkan bagian keuntungan yang layak, bukan?" Liu Shan menatap mereka dan berkata, "Kapan keluarga utara pernah menipu kita? Tunggu dan lihat saja, siapa takut?" Pemuda itu tidak takut. Dia menepuk kudanya dan berkata, "Oke, dengan kata-kata pemimpin, aku lega." Pria berwajah gelap itu tertawa. Tepat sebelum dia hendak berbicara, wajahnya tenggelam. Dia bertanya, "Pemimpin, apakah Anda melihat seseorang berdiri di sana?" Liu Shan memfokuskan pandangannya dan melihat sosok berdiri di persimpangan jalan. Wajahnya juga tenggelam. Dia berkata, "Yang Shen, tanyakan padanya apa yang terjadi. Jika dia butuh bantuan, beri dia uang." Lagi pula, semua orang mengalami masa-masa sulit. Kepala Yang Shen terangkat. Dia mengarahkan kudanya dan menyerbu ke arah orang itu. Ketika dia semakin dekat, alih-alih melambat, dia malah mulai mengisi daya lebih cepat. Ketika Liu Shan melihat ini, dia mengerutkan kening. Meskipun Yang Shen melakukan pekerjaannya dengan baik, setiap kali dia melakukan sesuatu, dia harus memaksa orang lain ke posisi yang lebih rendah. Pria berwajah gelap itu tertawa dan berkata, "Yang Shen itu tidak takut menyerang, tapi anak itu benar-benar memiliki keterampilan menunggang kuda yang bagus." Orang yang berdiri di kayu salib adalah Wang Lin. Dia melihat seseorang keluar dari kereta gerbong. Orang itu dengan cepat tiba di hadapannya.
Yang Sen cukup dekat untuk melihat seperti apa rupa orang asing itu. Meski orang itu masih sangat muda, dia juga sangat tenang. Dia mengagumi pemuda karena sama sekali tidak takut dengan kecepatannya. Dia membalikkan kudanya dan menyerempet di sisi Wang Lin. Setelah dia menyerbu melewati Wang Lin, mundur beberapa langkah, menggenggam tangannya, dan berkata, "Aku Yang Sen dari pengawal perkasa kota Tianshui. Apakah teman butuh bantuan?" Tatapan Wang Lin memindai Yang Sen. Dia mengatupkan tangannya dan berkata, "Saya sedang mencari arah ke kota Tianshui. Maaf jika aku mengganggumu." Yang Sen tertegun. Dia memandang Wang Lin beberapa kali, terutama pada tangan dan kepala Wang Lin. Dia tersenyum dan berkata, "Tidak masalah. Kota Tianshui tidak jauh. Untuk apa saudara pergi ke kota Tianshui?" Yang Sen memandang Wang Lin sedikit lagi. Saat ini, gerbong telah menyusul dan sebuah suara berteriak, "Yang Sen, apa yang terjadi?" Yang Sen memutar kudanya dan berteriak, "Ini anak yang tidak tahu seni bela diri mencari arah ke kota Tianshui." Liu Sen memegang kendali dan dengan cepat mendekat. Matanya berbinar saat menatap Wang Lin dan berkata, "Teman, siapa namamu?" Wang Lin menggenggam tangannya dan berkata, "Halo, pemimpin pendamping. Nama saya Wang Lin. Ini adalah pertama kalinya saya meninggalkan rumah, jadi saya harap pemimpin pendamping dapat memberitahu saya arah ke kota Tianshui." Bab 74. Bencana berdarah. Liu San, setelah memeriksa Wang Lin dengan hati-hati, tiba-tiba bertanya, "Apakah Anda seorang siswa yang bergegas ke sini untuk mengikuti ujian?" Ekspresi Wang Lin tetap tenang. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya di sini bukan untuk ujian. Saya memiliki keterampilan dalam kerajinan tangan dan ingin mencari nafkah di kota." Liu San sedikit santai. Pertanyaannya memiliki makna yang dalam. Ujian negara sudah hampir tiba, sehingga banyak desa mengirimkan siswanya ke kota untuk mengikuti ujian. Namun, semua siswa itu akan membawa kotak berisi bahan tulis, tetapi Wang Lin tidak membawa apa-apa. Jika dia mengakui bahwa dia adalah siswa di sini untuk ujian, dia harus mewaspadai orang ini. Tapi Liu San tidak menganggap ini terlalu serius. Dia tertawa dan berkata, "Kebetulan sekali. Kami juga menuju kota Tianshui. Sobat, bagaimana kalau Anda bepergian bersama kami?" Ekspresi bersyukur menyapu wajah Wang Lin. Dia berkata, "Terima kasih, pemimpin pendamping." Pria berwajah gelap memandang Wang Lin dan tertawa. "Nak, bisakah kamu menunggang kuda?" Wang Lin tersenyum kecut dan menggelengkan kepalanya. Liu San menunjuk ke kereta di belakangnya dan berkata, "Untuk apa berterima kasih padaku? Setiap orang memiliki waktu yang sulit ketika mereka bepergian. Anak muda, tinggal 4 hari lagi sampai kita mencapai kota." Wang Lin menggenggam tangannya. Tanpa sepatah kata pun, dia naik kereta. Dia melihat ke belakang dan melihat lusinan gerbong serupa. Dia memindai mereka dengan akal ilahi dan menemukan semuanya kosong. Dia tidak mempedulikannya lagi dan duduk bersila. Yang Sen mengekang kudanya dan berjalan di samping Wang Lin. Dia bertanya, "Teman, kenapa kamu tidak punya barang bawaan untuk perjalananmu?" Wang Lin menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Dia berkata, "Saya bertemu perampok di jalan." Yang Sen tertegun. Dia memandang Wang Lin sebentar, lalu berkata, "Menjaga hidupmu lebih penting. Daerah ini belum aman akhir-akhir ini." Saat mereka berbicara,
Ekspresi Wang Lin tiba-tiba berubah. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah hutan di depannya. Dia memperluas perasaan ketuhanannya dan menemukan dua orang bersembunyi di sana, menatap karavan. Bahkan setelah karavan lewat, mereka berdua masih tidak melakukan apa-apa, jadi Wang Lin tidak mengatakan apa-apa dan mengabaikan mereka. Setelah seharian melakukan perjalanan, matahari mulai terbenam dan malam akan segera tiba. Liu Shan berteriak dari depan, "Anak-anak, kita akan sampai di area kota Tianshui besok dan keluarga utara akan mengirim seseorang untuk menyambut kita. Hari ini, kami tidak akan dapat menemukan penginapan, jadi kami akan berkemah di sini untuk beristirahat sebentar, lalu berangkat besok pagi. Begitu kita sampai di kota, aku akan membawa kalian ke Istana Es Merah untuk menemukan beberapa gadis cantik untuk diajak bermain." Semua orang tertawa, lalu turun dari kuda mereka. Mereka membentuk lingkaran dengan gerobak dan mengikat kuda ke gerobak. Setelah itu mereka mendirikan tenda. Beberapa pergi tidur sementara yang lain mulai minum. Suasana menjadi sangat meriah. Ada juga 3-5 orang yang bergiliran berpatroli di area tersebut. Setelah Wang Lin turun dari gerbong, Yang Shen menariknya ke samping ke api unggun. Selama percakapan mereka, Yang Shen menemukan bahwa dia sangat menyukai Wang Lin dan banyak membual tentang perbuatannya kepadanya. Semakin tertarik Wang Lin dalam ceritanya, semakin bersemangat dia saat membicarakannya. Itu sebabnya dia menyeret Wang Lin untuk berbicara saat kelompok itu berhenti untuk beristirahat. Ada 3 orang yang duduk di dekat api. Selain kepala pendamping Liu Shan dan pria berwajah gelap, ada juga pria paruh baya yang tampak seperti sarjana. Dia mengenakan jubah biru, kulitnya pucat, dan dahinya lebar, tetapi matanya memancarkan cahaya yang cerdas. Melihat Wang Lin tiba, Liu Shan tertawa. "Tuan, ini adik laki-laki yang saya ceritakan, yang pergi ke kota Tianshui untuk mencari nafkah." Dengan itu, dia berkata kepada Wang Lin, "Adik laki-laki, ini Tuan Wang pengawal perkasa kita. Kamu juga bernama Wang, jadi kalian pasti punya hubungan. Kalian harus bicara. Tuan Wang adalah orang yang sangat berpengetahuan yang telah melihat banyak hal." Sarjana parubaya itu tertawa pelan dan berkata, "Lao Liu, kamu tidak perlu menyombongkan diri untukku. Apa yang saya tahu tidak dianggap banyak." Liu Shan memutar matanya dan berkata, "Kata siapa? Jika Anda adalah orang kecil, maka saya bukan apa-apa. Adik laki-laki, Tuan Wang ini adalah makhluk abadi. Dia tahu segalanya atas dan ke bawah. Kemampuannya meramal sangat luar biasa." Wang Lin dengan hati-hati menatap pria paruh baya itu. Dia tersenyum dan berkata, "Tuan, Anda penuh energi dan mata Anda bersinar terang. Anda jelas orang yang sangat cerdas." Cendekiawan parubaya memberi Wang Lin tatapan terkejut dan berkata, "Sepertinya adik laki-laki itu sama denganku. Saya melihat adik laki-laki itu terlihat seperti sarjana, tetapi menyembunyikan seekor naga di dalamnya. Masa depan Anda tidak akan rata-rata." Wang Lin tersenyum dan berkata, "Guru desa saya juga berbicara tentang meramal. Setelah mendengarkan sebentar, saya juga belajar sedikit." Sarjana parubaya itu tertawa. Pria berwajah gelap itu dengan cepat berkata, "Tuan Wang, periksa milikku juga. Saya sudah mulai tua. Apakah saya akan beruntung dengan pernikahan?" Liu Shan tertawa. "Sudah berapa kali kamu bertanya dalam perjalanan ini? Setiap kali Tuan Wang memeriksa seseorang,
itu membutuhkan banyak energi, jadi lupakan saja. Pria berwajah gelap itu mengabaikan kata-kata Liu Shan dan menatap cendekiawan paruh baya itu. Cendekiawan paruh baya itu merenung sedikit, lalu menjawab, "Baik, saya akan memeriksanya untuk Anda." "Yang Shen, bukankah kamu juga bertanya padaku? Aku akan memeriksa kalian berdua." Karena itu, dia menutup matanya. Ketika dia membukanya kembali, mereka memancarkan cahaya kemasan. Ekspresi Wang Lin tetap sama, tapi hatinya goyah. Dia menyebarkan indera ketuhanannya dan menemukan bahwa ada sepotong energi spiritual yang bergerak di dalam pria paruh baya itu. Energi spiritual bergerak di jalur yang aneh dan tiba di mata pria paruh baya itu. Pria paruh baya itu menatap pria berwajah gelap itu. Dia menggumamkan beberapa kata, seolah sedang menghitung sesuatu, dan tangannya membentuk segel. Wajahnya memerah saat dia berkata, sambil mengerutkan kening, "Liu Laowu, ada bencana berdarah di masa depanmu. Jika Anda bisa melewatinya, Anda akan menikah 3 bulan setelah acara tersebut." Pria berwajah hitam itu tertegun. "Sebuah bencana, tidak masalah. Kami pendamping hidup dalam bahaya, jadi harus menghadapi pertempuran berdarah itu normal," jawabnya. Pria paruh baya mengalihkan pandangannya ke Yang Shen. Ekspresinya berubah. Dia berkata, "Aneh. Mengapa Anda juga memiliki sinar darah yang melambangkan bencana?" Dengan itu, dia dengan cepat melihat ke arah Liu Shan dan wajahnya menjadi gelap dan berkata, "Ada yang salah. Teknik yang diturunkan oleh keluarga saya ini tidak pernah salah. Lao Liu, kamu juga memiliki tanda bencana berdarah." Dengan itu, dia berdiri dengan ekspresi serius dan menatap orang-orang di sekitarnya. Wajahnya menjadi lebih serius. "Lao Liu, saya pikir ada yang tidak beres. Saya melihat bahwa setiap orang di sini memiliki sinar bencana berdarah. Ini tidak mungkin kebetulan," kata sarjana paruh baya itu. Mata Liu Shan menyipit. Dia melihat sekeliling, lalu bertanya, "Tuan, apakah maksud Anda kita akan segera menghadapi bencana berdarah?" Sarjana paruh baya itu mengangguk. Setelah matanya menyapu melewati Wang Lin, dia tertegun. Dia dengan hati-hati menatap Wang Lin dan ekspresinya tiba-tiba berubah. Wajahnya memerah dan dia memuntahkan seteguk darah. Wajahnya mengungkapkan ekspresi ketakutan. Dia menunjuk dan Wang Lin dan meledak, "Kamu." Alhamdulillahi jazakumullahu khairo. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.